Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh Kecamatan Sodong Hilir. Perkenalkan, saya Alima, mahasiswi Gizi Kesehatan dari tim KKN PPM UGM di Kecamatan Sodong Hilir. Sudah 5 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19. Beberapa waktu yang lalu, kita bahkan mengalami pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh mungkin juga merasakan dampaknya dengan bekerja dari rumah atau work from home, serta dengan lockdown lokal di desa masing-masing. Akan tetapi, dunia kerja tidak dapat selamanya dibatasi. Oleh karenanya, setelah berbagai pertimbangan kesehatan, kini daerah Jawa Barat termasuk Kabupaten Tasikmalaya diperbolehkan lagi untuk bekerja dari kantor. Meskipun begitu, perlu kita waspadai bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara tempat kerja melakukan adaptasi kebiasaan baru di lingkungan kerja agar kita dapat terhindar dari COVID-19. Sebagai penyelenggara kerja, kita perlu mengetahui risiko dari pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan kita. Yang pertama adalah pekerjaan dengan risiko rendah. Pekerjaan ini memerlukan sedikit interaksi dengan rekan kerja ataupun masyarakat umum. Contoh dari pekerjaan ini adalah pekerjaan di bidang persawahan dan perkebunan. Yang kedua adalah pekerjaan dengan risiko sedang. Pekerjaan ini memerlukan interaksi dengan rekan kerja lain maupun dengan masyarakat umum. Contoh dari pekerjaan ini adalah pedagang serta pekerja di kantor. Dan yang ketiga adalah pekerjaan dengan risiko tinggi. Pekerjaan ini adalah pekerjaan di mana karyawan kita berisiko terpapar dengan COVID-19 baik dari orang lain maupun dari permukaan benda. Contoh dari pekerja di bidang ini adalah para tenaga kesehatan. Dengan mengetahui risiko pekerjaan yang diterima oleh karyawan kita dapat menetapkan kebijakan yang sesuai agar karyawan kita dapat terhindar dari COVID-19 selama masa adaptasi kebiasaan baru. Terdapat beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai penyelenggara kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan kita dari COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama, cari informasi mengenai COVID-19 dari sumber yang terpercaya. Pantau perkembangan terkini COVID-19 dari laman infeksiemerging.kemkes.go.id dan covid19.go.id agar dapat merumuskan kebijakan pencegahan COVID-19 di tempat kerja. Ketahui pula prosedur terbaru mengenai mekanisme identifikasi, pelaporan, dan penanganan kasus dicurigai COVID-19. Yang kedua, lakukan edukasi mengenai COVID-19 kepada karyawan kita. Sebagai penyelenggara kerja, kita perlu mengedukasi karyawan mengenai COVID-19. Materi yang dapat kita berikan seperti mengenai penyebab, cara pencegahan, dan gejala COVID-19, praktik perilaku hidup bersih dan sehat, serta alur pelaporan dan pemeriksaan COVID-19. Materi dapat kita akses di covid19.go.id. Edukasi dapat kita lakukan dengan berbagai cara, seperti amanat di apel pagi, pemasangan baliho dan poster, serta penyebaran pesan WhatsApp. Yang ketiga, tetapkan kebijakan mengenai adaptasi kebiasaan baru kepada karyawan secara tertib. Kebijakan yang dapat ditegakkan antara lain: 1. Pelarangan masuk ke lingkungan kerja bagi karyawan, tamu, atau pengunjung yang memiliki gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek, atau sesak nafas. Apabila karyawan harus menjalani karantina atau isolasi mandiri, izinkan karyawan untuk mendapatkan hak-haknya. Yang kedua, mengatur jadwal kerja agar perkumpulan karyawan di kantor dapat dihindari. Izinkan karyawan bekerja dari rumah apabila pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Yang ketiga, kurangi jadwal lembur agar karyawan dapat beristirahat dan mempertahankan daya tahan tubuhnya. Apabila harus ada jam kerja malam, alokasikan karyawan berusia kurang dari 50 tahun untuk pekerjaan tersebut. Yang keempat, wajibkan pekerja untuk menggunakan
menggunakan masker selama perjalanan menuju tempat kerja, di tempat kerja, serta sepulang kerja. Wajibkan pula karyawan untuk senantiasa menjaga jarak minimal 1 meter. Yang kelima, dorong karyawan untuk rutin menerapkan cuci tangan pakai sabun atau CTPS serta etika batuk yang benar. Yang keempat, sediakan fasilitas untuk menunjang penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Upaya penyediaan fasilitas tersebut dapat dilakukan dengan 1. Pelaksanaan penilaian mandiri risiko COVID-19 dan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki lingkungan kerja. 2. Pembersihan lingkungan kerja secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai dengan standar WHO. 3. Penyediaan alat pelindung diri seperti face shield atau pemasangan tabir kaca atau plastik bagi pekerja yang berhadapan langsung dengan masyarakat. 4. Pengaturan dan pemasangan penanda jaga jarak di lantai atau kursi. 5. Pemberian suplemen vitamin C kepada karyawan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Kita mungkin masih perlu hidup berdampingan dengan COVID-19 selama beberapa bulan ke depan. Namun bukan berarti kita boleh menyerah begitu saja dan tidak melakukan upaya pencegahan apa-apa. Karenanya, dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru tersebut, harapannya kita dapat tetap terhindar dari COVID-19 dan semoga Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh selalu mendapat lindungan serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.